Begini Pak, di kita kan ini mayoritas Muslim. Ya. Nah terus saya pernah bertemu dengan beberapa orang. Katanya dia sudah mengenal marifat. Tapi justru di bulan Ramadan ini dia justru malah meninggalkan puasa, meninggalkan saum karena dia sudah mengenal marifat. Nah ini bagaimana hukumnya gitu? Iya, jadi ada orang yang karena dia merasa sudah mengenal Tuhan, sudah bermakrifat kepada Tuhan, maka dia tidak melaksanakan puasa gitu ya. Iya, kita tidak pungkiri, mungkin di tengah masyarakat kita ada yang seperti itu ya. Atau mungkin ada juga, seringkali juga saya dengar sudah mengenal Tuhan, sudah bermakrifat, sudah marifatullah, meninggalkan sholat ya, syariat-syariat ditinggalkan. Sebetulnya pembahasannya ini ngeri-ngeri sedap nih kan. Tapi saya sendiri memahami begini Pak. Sekarang syariat itu apa sih? Gitu kan. Lalu ada lagi tarekot. Apa sih tarekot? Lalu ada lagi hakikat. Ada lagi ma'rifat. Ini kan cabang-cabang pengetahuan ya yang lalu kemudian ada kondisi di mana seperti tadi ya kan, ada orang yang sudah bermakrifat malah menanggalkan syariat. Sebetulnya itu satu paket, satu kesatuan. Satu dengan yang lain itu satu dan sama. Saya menganalogikan seperti ini, misalkan ini. Jadi kita haus nih, misalkan kita sedang di pinggir pantai misalkan, kita haus, minum air laut nggak mungkin, asin kan, adanya pohon kelapa. Wah, kita harus minum air kelapa. Syariatnya gimana? Syariatnya manjat, ya dong. Pada saat kita di bawah, itu kita hakikatnya pengen menghilangkan haus. Itu hakikatnya. Hakikatnya ingin menghilangkan dahaga, haus. Tapi bisa nggak langsung hakikat hilang hausnya? Bisa aja. Ya, artinya dalam konteks kita kehausan di pinggir tadi kan. Karena taunya air kelapa ini adalah tujuan kita untuk menghilangkan dahaga. Maka dia harus melakukan syariat. Syariatnya apa? Manjat. Manjat. Manjat itu susah payah Pak. Kalau yang terlatih bisa. Kalau orang yang terlatih bisa jatuh, naik turun ya kan. Tapi nggak apa-apa. Namanya syariat itu bisa naik lagi, turun lagi, ya kan. Tapi syariatnya nggak boleh ditinggalkan karena tujuannya hakikatnya menghilangkan rasa haus. Oke. Lalu itu syariat Pak. Manjat itu syariat. Jadi nggak bisa ditinggalin untuk mendapat hakikat. Nah, apakah syariat itu harus manjat? Enggak. Bikin tangga, ditembak, bocor kan? Berarti syariat banyak. Apalagi zaman sekarang, pakai drone, ya kan? Nggak perlu capek Pak, pakai drone, batik, ada pisaunya, jatuh. Atau ada lagi syariatnya mungkin dia biasa melatih monyet, ya kan? Latih untuk manjat, petik bisa. Jadi syariat apapun silakan, sepanjang bisa sampai mengambil hakikat. Jadi kita nggak bisa menghukumi seseorang syariat itu salah atau benar. Kalau itu diyakini syariatnya, silakan jalankan untuk mencapai hakikat. Oke. Lalu ada orang bilang tarekat. Tarekat itu kan jalan. Torik kan jalan. Jalannya apa? Karena pohon kelapa ada di atas, jalannya ke atas. Gitu, karena pohon kelapa kan metiknya di atas. Kecuali pohon kelapa udah tebang, sudah di warung, sudah dijual. Jembat namanya kan. Bener nggak? Ya. Atau nggak usah metik, yang pedagang kelapa, tetap aja dia di pinggir jalan. Kita harus jalan, melewati jalan ini, ya kan? Ada orang yang pas mau beduk maghrib, ya kan? Dia lewat gang, padahal jalan mau arah pulang,
mungkin 10 kilometer lagi, tapi karena dia lewat jalan Bidang Tikus cari pedagang kelapa. Artinya dia juga nggak bisa menghindar dari tarekot, dari jalan. Nah, naik ke atas itu untuk metik kelapa itu jalannya harus ke atas. Jadi syariat tarekat itu nggak bisa ditinggalkan untuk mendapatkan hakikat. Sampai di atas kita jatuhin, turun lagi kan, lewat tarekat lagi. Syariatnya dibelah lagi kan. Jadi nggak bisa dilepas, Pak. Syariat tarekat itu nggak bisa lepas. Padahal cuma hanya untuk menghilangkan haus. Begitu kita minum, Pak, haus itu hanya bisa hilang pertama kali seteguk aja. Nggak sebuah kelapa bulat, kembung ya kan. Ternyata untuk mencapai hakikat itu setetes saja syariat tarekotnya panjang, ya kan? Tapi saat itu ada nggak syariatnya? Nggak ada, karena udah sampai hakikat. Artinya, ketika seseorang sampai pada hakikat, dia tidak pernah menanggalkan syariat tarekatnya. Nah, cuman tidak dipublis. Artinya orang di hakikat yang mau mencapai itu. Nah sekarang ada orang bersyariat. Kita harus tanya, Pak, tujuannya apa? Ya pokoknya saya bersyariat. Ya susah. Dia manjat. Tapi nggak tahu hakikat mau ngapain, turun lagi. Ngapain? Jadi apapun harus tahu hakikatnya. Nah, tapi dengan catatan tidak bisa meninggalkan syariat tarekat. Setelah dia jalan itu mendapatkan hakikat seteguk air yang kemudian dengan seteguk itu hilang rasa dahaga, maka dia sudah bermakrifat, sudah mengetahui, oh ternyata syariatnya begini, oh tarekatnya begini, hakikatnya begini, rasanya rasa haus itu seperti ini. Nah, dia sudah bermakrifat. Nah, itu mungkin contoh yang mungkin ya bisa dipahami. Jadi kalau ada kasus yang seperti tadi, saya nggak bisa menjudge orang itu salah atau benar, karena pandangan salah dan benar dalam konteks bulan puasa hanya Allah yang bisa menilai gitu. Ya, cuma kan memang masalahnya kan di masyarakat kita ini dikotomi, Pak. Jadi syariat sendiri, hakikat sendiri, tarekat sendiri. Jadi ya jadi rancu gitu kan. Sebenarnya tadi kan satu paket sebenarnya dia satu paket. Tapi katanya wah dia mah tarekot gitu kan. Dia mah hakikat gitu. Karena mereka tidak memahami itu gitu. Padahal mah tadi satu paket gitu. Itu aja sih. Iya betul paket. Jadi orang yang bermakrifat tadi dia sudah mendapatkan hakikat. Dia sudah melaksanakan syariat tarekotnya. Nah, ketika ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya metik kelapa? Nah, orang yang sudah bermakrifat, dia tidak langsung memerintah kamu manjat. Ditanya dulu, kamu bisa manjat apa enggak? Gitu. Kalau nggak bisa, saya ajarin. Nah, atau kamu punya cara lain untuk caranya memetik kelapa. Kurang lebih seperti itu. Gitu, analoginya. Atau gini, mungkin teman yang tadi itu dia cari jalan pintas, bisa aja dia pesan online, ya kan? Bisa. Tahu-tahu ada yang nganterin, ya kan? Tapi dia duduk aja di rumah gitu kan? Tapi itu kan syariat. Online kan syariat. Udah ada handphone ya kan? Handphone dia harus ngisi kuota. Itu syariat semua itu. Tapi orang nggak ngelihat maksudnya. Nah, karena syariat itu sebetulnya nggak perlu dipamerkan syariat. Karena dia syariat itu kan syar'i, syarat hukum, kebakuan yang nggak bisa diingkari gitu kan. Nah, kayak gitu, Pak. Nah, ketika ada orang syariat sendiri, tarekat sendiri, ini namanya mungkin ya dia belum sampai kepada pemahaman yang utuh tadi. Padahal syariat itu hal yang lumrah. Siapapun manusia hari ini bersyariat. Ya kan? Bahkan orang berbuat maksiat aja dia harus bersyariat. Gitu. Nah, tinggal kita translate-nya dalam memahami agama. Kita berpuasa, tiba-tiba kita enggak, ketahuan kita enggak berpuasa sama anak istri kita. Alasannya karena bapak sudah bermakrifat, wah bisa agama kita jelek. Ajaran ini bisa hancur. Nah, gitu kurang lebih. Ada yang menarik bagi saya itu tentang sebaik-baiknya